Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian Pradipta Setiawan dari Fakultas Ekonomi Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Jakarta. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi mengenai sistem penyimpanan arsip. Ya, baik. Sebelum kita masuk ke penjelasan materi, kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi-materi apa saja yang akan kita bahas. Ya, di sini ada 5 materi. Yang pertama yaitu pengertian sistem penyimpanan arsip. Kemudian yang kedua ada tujuan sistem penyimpanan arsip. Yang ketiga, macam-macam sistem penyimpanan arsip. Yang keempat, prosedur setiap jenis sistem penyimpanan arsip. Dan yang kelima adalah contoh-contoh dari setiap jenis sistem penyimpanan arsip. Ya, langsung saja kita masuk ke slide materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian sistem penyimpanan arsip. Ya, jadi sistem penyimpanan arsip itu adalah suatu sistem yang dipergunakan pada penyimpanan warakat agar kemudahan kerja penyimpanan dapat diciptakan dan penuaan warakat yang sudah disimpan dapat dilakukan dengan cepat bila mana warakat tersebut sewaktu-waktu kita perlukan. Ya, kemudian di sini ada tujuan sistem penyimpanan arsip. Di sini terdapat 4 tujuan. Yang pertama yaitu arsip yang disimpan dapat ditemukan kembali dengan cepat dan informasi yang dicari sesuai atau tepat ya. Kemudian yang kedua, melindungi agar dokumen yang penting dari terjadinya resiko hilang. Kemudian yang ketiga, efisien dalam penggunaan ruangan dan peralatan. Dan yang terakhir, yang keempat, menunjang terlaksananya penyusutan arsip dengan berdaya guna dan berhasil guna. Ya, kemudian di slide selanjutnya ini ada macam-macam sistem penyimpanan arsip. Nah, yang pertama itu ada sistem penyimpanan berdasarkan abjad atau disebut juga alphabetical filing system. Nah, di dalam sistem abjad ini itu adalah salah satu sistem penataan berkas yang umumnya dipergunakan untuk menata berkas yang berurutan dari A sampai dengan Z ya, jadi sesuai abjad dengan berpedoman pada peraturan mengindeks. Kemudian yang kedua, ada berdasarkan sistem masalah atau perihal, disebut juga sebagai subject filing system. Nah, ini adalah suatu sistem penyimpanan penataan berkas berdasarkan kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan perusahaan atau organisasi dan sebagainya yang menggunakan sistem ini. Oke, yang ketiga ada sistem nomor atau disebut juga numerical filing system. Adalah salah satu sistem penataan berkas berdasarkan kelompok permasalahan yang kemudian masing-masing masalah atau setiap masalah itu diberi nomor urut tertentu. Nanti diurutkan dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Kemudian yang keempat itu ada berdasarkan sistem tanggal atau urutan waktu, disebut juga sebagai chronological filing system. Adalah salah satu penataan berkas berdasarkan urutan tanggal, bulan, dan tahun, yang mana pada umumnya tanggal dijadikan pedoman termaksud diperhatikan dari datangnya surat, atau lebih baik juga bila berpedoman pada cap datangnya surat tersebut. Nah, kemudian yang terakhir berdasarkan sistem wilayah, daerah atau regional, disebut juga sebagai geographical filing system. Adalah salah satu penataan berkas berdasarkan tempat atau lokasi, daerah atau wilayah tertentu. Nah, kemudian materi selanjutnya itu adalah langkah-langkah atau prosedur penyimpanan arsip. Yang pertama ada pemeriksaan arsip. Langkah ini adalah langkah persiapan menyimpan arsip dengan cara memeriksa setiap lembar arsip untuk kita itu dapat memperoleh kepastian bahwa arsip-arsip tersebut sudah siap untuk disimpan. Yang kedua yaitu mengindeks arsip. Nah, mengindeks adalah pekerjaan yang menentukan pada nama atau subjek apa atau kata tangkap lain apa surat itu akan disimpan. Nah, selanjutnya yang ketiga, memberi tanda. Nah, langkah ini juga lazim disebut sebagai pengkodian ya, nama lainnya. Dilakukan secara sederhana, yaitu bisa dengan kita memberi garis atau bisa kita kasih lingkaran dengan warna yang mencolok pada kata lengkap yang sudah ditentukan. Tuh. Kemudian yang keempat, ada menyortir arsip. Nah, menyortir ini adalah mengelompokkan warakat-warakat untuk persiapan langkah terakhir, yaitu penyimpanan. Nah, yang terakhir ini, menyimpan arsip. Setelah semua langkah-langkah tadi sudah lengkap, barulah bisa kita simpan arsip tersebut. Nah, kemudian di sini sebelum materi saya tutup, saya kasih sedikit nih contoh setiap jenis sistem penyimpanan arsip agar teman-teman ada sedikit gambaran dari setiap sistem arsip yang tadi sudah dijelaskan ya.
Nah, mungkin itu sedikit materi yang bisa saya sampaikan mengenai sistem penyimpanan arsip. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.